Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, pemeliharaanmu, penjagaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Yesus bangkit. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan, dan ada beberapa orang bersama mereka. Namun mereka mendapati batu yang sudah terguling dan dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah daripada Tuhan Yesus. Dan terjadilah sementara mereka kebingungan mengenai hal ini, maka tampaklah dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan ketika mereka menjadi sangat ketakutan, serta ketika menundukkan wajah mereka ke arah tanah, berkatalah kedua orang itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, tetapi Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana Dia berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea, ketika berkata, seharusnyalah anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit kembali pada hari ketiga." Dan teringatlah mereka akan perkataannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, saya ucapkan selamat Paskah. Paskah itu ada di perjanjian lama terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah dan harus menaruh tanda darah di atas pintu mereka, dan di mana ada darah di situ tidak ada kematian. Tidak ada darah, di situ ada kematian, semua anak sulung di Mesir. Nah, Paskah di perjanjian baru ini kita memperingati bagaimana Yeshua HaMashiach sudah kalahkan kematian, artinya dia bangkit dari kematian, dari kubur. Semua manusia turunan Adam dan Hawa rata-rata lahir, hidup, mati masih dalam kubur. Tetapi Yeshua HaMashiach dikubur. Kemarin kita peringati Jumat Agung, dia mati dan hari ketiga dia bangkit dari kubur. Hari ini saya berikan temanya, Yeshua sudah kalahkan maut. Sekali lagi, Yeshua sudah kalahkan maut. Nah, sewaktu Yahweh ciptakan manusia, pertama Adam dan Hawa diciptakan sempurna, segambar dengan Yahweh, secitra dengan Yahweh, artinya memiliki sifat yang sama seperti Yahweh. Tapi ketika manusia digoda oleh iblis dan manusia tergoda, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Itu dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, ya, atau kematian, tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal di dalam HaMashiach Yeshua Tuhan kita. Jadi kita tahu upah dosa itu adalah maut. Maka bagaimana Yahweh ingin menyelamatkan manusia itu, maka Yahweh ingin berubah menjadi manusia, dan kita tahu itulah Yeshua HaMashiach.
Nah, sekarang bagaimana caranya agar manusia yang berdosa itu bisa ditebus kembali dan juga bisa diselamatkan? Nah, bagaimana cara Yesua kalahkan maut? Pertama-tama, Yesua adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia, memiliki tubuh, roh, jiwa, dan darah. Maka ketika Tuhan Yesus dicambukin, keluar darah dari tubuhnya karena memang dia serupa dengan manusia. Tetapi dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Bahwa dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu telah berubah menjadi manusia dan penuh kemuliaan berdiam di antara kita. Itulah Yesua HaMasiah. Yang kedua, bagaimana cara Yesua kalahkan maut? Yesua jadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Ya, dia adalah korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 di ayat yang ke-9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lalu dia berkata, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Maka dia sedang meruntuhkan yang pertama supaya dia dapat menegakkan yang kedua, yang olehnya kita berada dalam kehendak yang telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesua HaMasiah sekali untuk selamanya. Dan sesungguhnya setiap imam terus-menerus berdiri tiap-tiap hari untuk menyelenggarakan pelayanan dan dengan berulang-ulang mempersembahkan kurban-kurban yang sama, yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa-dosa. Namun dia, Yesua, sesudah mempersembahkan satu kurban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Selebihnya sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya. Sebab oleh satu persembahan dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Kita perhatikan di sini bahwa Yesua HaMasiah menjadi korban yang sempurna menggantikan domba-domba, lembu atau sapi menurut versi Perjanjian Lama. Maka kita tidak perlu lagi bawa domba atau lembu atau sapi, sebab tubuh Yesua HaMasiah menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Yang ketiga, Yesua melepaskan manusia dari segala kutuk. Ya, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, HaMasiah sudah menebus kita dari kutuk Taurat dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang bergantung pada kayu salib. Jadi Yesua mengalahkan maut dari manusia, dia menjadi kutuk menggantikan kutuk manusia. Dan kita bersyukur. Tidak ada lagi kalau ada orang mengatakan kepadamu, kamu punya orang tua, punya penyakit begini, punya penyakit ini dan itu. Jangan percaya, sebab segala kutuk-kutuk dari dosa nenek moyang kita dari Adam dan Hawa sudah diambil alih oleh Yesua HaMasiah. Makanya dia sudah kalahkan maut atau kematian atau persiapan masuk neraka, karena maut itu sama dengan kematian. Maut itu juga sama dengan masuk neraka. Jadi kalau engkau sudah hidup dalam Yesua HaMasiah, percaya segala kutuk dari nenek moyangmu sudah dihapuskan oleh Yesua HaMasiah. Jadi jangan lagi engkau terbayang-bayang penyakit orang tuaku dulu begini, jangan-jangan aku pun ikut. Itu sama dengan engkau masih mempercayai kutuk, padahal Yesua HaMasiah sudah mengambil kutuk itu.
Yang berikutnya, bagaimana cara Yesua mengalahkan maut? Yesua sudah membayar lunas segala hutang dosa kita dengan tubuhnya dan mengubah hidup kita menjadi bait suci. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20 yang berbunyi demikian, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukan lagi milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ketika kita menerima Yesua HaMasiah di dalam hati kita, maka Yesua sudah melunaskan segala hutang dosa kita dan mengubah tubuh kita menjadi bait suci. Jadi bait suci yang sesungguhnya bukan tempat ibadah, bukan Yerusalem, bukan atau kota yang lain yang disembah oleh agama lain. Bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita ketika kita menerima Yesua HaMasiah di dalam diri kita. Jadi dia sudah membayar lunas segala hutang dosa kita dan mengubah segala hal-hal yang kotor, yang najis dalam diri kita menjadi kudus. Dijadikanlah tubuh kita ini menjadi bait suci yang sesungguhnya yang dipersiapkan untuk masuk surga. Berikutnya, apalagi yang Yesua lakukan dengan mengalahkan maut? Yesua sudah mengalahkan maut atau kematian. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 15. Dan bila mana yang panah ini telah mengenakan kebakaan dan yang tunduk pada kematian ini telah mengenakan keabadian hidup, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Torah. Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesua HaMasiah. Kita sudah diberikan kemenangan. Artinya maut itu sama dengan kematian. Maut itu sama dengan neraka. Kalau saudara dan saya sudah menerima Yesua HaMasiah dalam dirimu, jangan takut mati. Sebab apa? Kata firman Yahweh, hidup adalah HaMasiah, mati itu untung. Jadi kalau engkau sudah hidup dalam Yesua HaMasiah, tidak perlu takut mati. Sebab apa? Sekalipun fisikmu mati, rohmu dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesua sudah kalahkan maut tadi. Yang berikutnya, Yesua sudah mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru atau ciptaan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5:17 yang demikian. Jadi jika seseorang ada di dalam HaMasiah Yesua, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Yesua sudah kalahkan maut, mengubah hidup manusia, hidup yang lama menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru. Jadi kalau saudara dan saya sudah hidup dalam Yesua HaMasiah, kita bukan hidup lagi dalam hidup yang lama, tetapi hidup baru yang sudah
diciptakan segambar dengan Yahweh seperti Adam dan Hawa yang pertama kali, diciptakan dalam kebenaran, diciptakan dalam kekudusan, penuh kemuliaan daripada Yahweh. Setelah kita menerima Yeshua HaMashiach dalam diri kita, kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Pikirannya baru, hatinya baru, tingkah lakunya baru, perkataannya baru, selalu memuliakan Yahweh, dan juga seluruh hidupnya menjadi baru. Yang terakhir, bagaimana Yesus mengalahkan maut? Bahwa Yesus memberikan jaminan hidup kekal bagi manusia. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 yang berbunyi demikian, bahwa Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Jika kita hidup dalam Yeshua HaMashiach, kita ada jaminan hidup yang kekal. Walaupun ia sudah mati, dia akan hidup kembali. Karena Yeshua HaMashiach adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan juga bahwa aku pergi ke surga. Jangan biarkan hatimu sedih, sebab aku pergi ke surga sediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalau Yesus sudah kalahkan maut, maka hatimu harus tenang, pikiranmu tenang. Jangan takut mati, jangan takut sama penyakit, jangan takut sama iblis. Sebab semua pekerjaan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang paling terakhir dikalahkan adalah maut, yaitu kematian. Hanya Yeshua HaMashiach yang pertama kali bangkit dari kematian, dan setelah bangkit dari kematian dia naik ke surga, karena memang dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Jadi bersyukurlah engkau jika engkau menerima Yeshua HaMashiach dalam hatimu. Jaminan hidup kekal ada padamu, sebab Yeshua sudah kalahkan maut. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bersyukur bagaimana Yesus sudah mengambil alih semua dosa kami, hukuman kami melalui tubuh dan darah-Mu. Engkau mati di atas kayu salib, dan Engkau menjadi terkutuk di atas kayu salib. Dan Engkau juga memberikan jaminan hidup kekal kepada kami, sebab Engkau sudah mengalahkan segala hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik dalam hidup kami. Baik dosa turunan dari nenek moyang kami, Engkau sudah hapus, karena darah dan tubuh-Mu itu korban yang sempurna. Dan Engkau memberikan jaminan hidup kekal kepada kami. Kami sangat bersyukur memiliki Yeshua HaMashiach. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak, supaya hati mereka tetap tenang dan ada kepastian keselamatan, karena Yeshua HaMashiach sudah kalahkan maut dan memberikan jaminan hidup kekal kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, juga berkati hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.